Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Gus Pur di bahasan soal kimia. Masih tentang soal kelarutan dan hasil kali kelarutan. Kita mulai. Ini dia soalnya. Suatu larutan mengandung natrium klorida, magnesium klorida, dan aluminium klorida. Nih, ada 3 garam yang terkandung dalam larutan. Dalam larutan tersebut, kemolaran ion klorida adalah 1 molar. Sedangkan kemolaran ion Na+ dan Mg2+ masing-masing 0,2 molar dan 0,3 molar. A. Tentukan berapa kemolaran ion Al3+ dalam larutan itu. Yang B, dengan melarutnya 3 garam klorida, setelah diukur ternyata pH-nya bersifat asam. Jelaskan apa yang menyebabkan larutan bersifat asam. C, jika ke dalam 1 liter larutan tersebut ditambahkan sejumlah NaOH padat, sehingga pH-nya 12, perkirakan apakah terjadi endapan MgOH 2 kali dan atau AlOH 3 kali. Jika diketahui Ksp dari MgOH 2 kali sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 11, dan Ksp dari AlOH 3 kali sama dengan 1,9 kali 10 pangkat min 33. Oke, kita mulai dari yang A. NaCl adalah garam yang berasal dari asam kuat HCl, ya, dan basa kuat NaOH. Garam ini terionisasi sempurna, namun dalam air tidak terhidrolisis. Kemudian MgCl2 adalah garam yang berasal dari asam kuat HCl dan basa kuat MgOH 2 kali. Garam ini sama terionisasi sempurna, namun dalam air tidak terhidrolisis. Ya, ini pH-nya 7. Nah, mari kita lihat satu persatu. NaCl ini terionisasi menjadi Na+ dan Cl-. 1,1 ini koefisiennya 1,1. MgCl2 akan terionisasi menjadi kation Mg2+, koefisiennya 1, dan anion Cl- koefisiennya 2. AlCl3 akan terionisasi menjadi kation Al3+, koefisiennya 1, dan 3 buah ion klorida. Ini 3, ya. Nah, dalam soal diketahui konsentrasi Na+-nya adalah 0,2 molar. Itu berarti kalau ini 1 koefisiennya, maka Cl-nya juga 0,2 molar. Dalam soal juga diketahui konsentrasi kation Mg2+ 0,3 molar. Ini 1, ini 2 koefisiennya. Maka konsentrasi Cl-nya 0,6 molar. Oke. Ini Cl-nya di sini 0,2, sini 0,6. Nah, katakanlah pada AlCl3 ion Cl-nya adalah X. Maka tadi diketahui bahwa jumlah ion klorida Cl- dalam larutan ini semuanya 1 molar. Ya, berarti 1 molar itu adalah 0,2 ditambah 0,6 ditambah X. Ya. Ini 0,2 dari sini, 0,6-nya dari sini, X-nya dari
sini ini dijumlahkan, ini sama dengan 1 molar. Oke, maka X ketemu 0,2 molar. X-nya ini. Jadi X-nya ketemu 0,2 molar. Nah, kalau Cl- pada AlCl3 ini 0,2 molar, ini koefisiennya 3, maka Al 3 plusnya ini 1 koefisiennya, ya sama dengan 1/3 kali 0,2 molar. 1/3 kali 0,2 molar ketemu 0,67 molar. 1/3 dari 0,2 molar. Ini. Itu jawaban untuk yang A. Kemudian untuk yang B, NaCl dan MgCl2 adalah garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat, yang kation dan anionnya tidak terhidrolisis, pH-nya 7. Ya. Ini NaCl, tadi sudah dijelaskan, ini tidak terhidrolisis. Ini juga tidak terhidrolisis, pH-nya 7. pH air. Nah, campuran menjadi bersifat asam karena adanya garam AlCl3, aluminium klorida, yang terhidrolisis sebagian. Bagaimana hidrolisis dari AlCl3? Seperti kita tahu bahwa AlCl3 ini akan terionisasi menjadi kation Al3+ dan anion Cl-. Nah, Al3+ ini berasal dari AlOH 3 kali. Ion ini berasal dari ion basa lemah. Maka ini akan dengan air akan terhidrolisis menjadi AlOH 3 kali dengan melepaskan H+. Ya, dengan melepaskan ion H+ ini. Sementara anion Cl-nya dalam air ini tidak terhidrolisis. Karena Cl-nya ini kan berasal dari asam kuat HCl ya. Jadi dalam air tidak terhidrolisis. Nah, ion H+ inilah pembawa sifat asam, sehingga larutan tadi menjadi bersifat asam. Jadi pembawa sifat asamnya adalah garam AlCl3 ini yang terhidrolisis sebagian, kationnya terhidrolisis melepaskan ion H+, sehingga membawa sifat asam. Demikian jawaban yang B. Kita lanjutkan ke yang C. Diketahui pH-nya 12. Artinya apa? Kita tahu pH plus pOH itu 14. pOH-nya 14 min pH. pOH-nya berarti 14 min 12. Ketemu 2. Nah, kalau pOH itu min log konsentrasi OH min. pOH-nya 2 sama dengan min log konsentrasi OH min, maka konsentrasi OH minnya sama dengan 10 pangkat min 2 molar. Nah, artinya kalau pH 12 itu konsentrasi OH minnya 10 pangkat min 2 molar. Nah, MgOH 2 kali ini akan terionisasi menghasilkan Mg2+ dan OH min sebanyak 2 ya, koefisiennya 2 ini 1. Oke. Nah, kita tahu di depan tadi Mg2+ nya 0,3 molar. Kemudian larutan itu dikasih NaOH sehingga pH-nya menjadi 12. Artinya ini pH 12 itu berarti 10 pangkat min 2 molar OH minnya tadi sudah kan? Nah, QSP MgOH 2 kali adalah hasil kali konsentrasi ion-ionnya, yaitu konsentrasi kation Mg2+ pangkat 1
koefisiennya 1, kali konsentrasi anion OH- pangkat 2. Nah, kita masukkan ini ya. Mg2 nya 3 kali 10 pangkat min 1 atau 0,3, OH- nya 10 pangkat min 2 pangkat 2. Maka ketemu 3 kali 10 pangkat min 5. Ini QSP MgOH 2 kali 3 kali 10 pangkat min 5 ini, kalau kita bandingkan dengan KSP MgOH 2 kali yang di soal diketahui 1,5 kali 10 pangkat min 11, ini lebih besar QSP-nya dibanding KSP-nya. Kita tahu bahwa ketika harga QSP lebih besar dari harga KSP, berarti terbentuk endapan magnesium hidroksida. Begitu. Nah, bagaimana dengan AlOH 3 kali? Kita tahu bahwa AlOH 3 kali akan terionisasi membentuk Al3+, koefisiennya 1, dan anion OH- koefisiennya 3. Di perhitungan awal tadi diketahui bahwa Al3+-nya, ation Al3+-nya 0,67 molar. Nah, sama, pH-nya 12, berarti konsentrasi OH-nya 10 pangkat min 2. QSP dari AlOH 3 kali adalah hasil kali konsentrasi kation Al3+ dikalikan dengan konsentrasi ion OH- pangkat 3. Kita masukkan Al3+-nya 0,67 atau 6,7 kali 10 pangkat min 1, OH-nya 10 pangkat min 2 pangkat 3. Maka QSP AlOH 3 kali ketemu 6,7 kali 10 pangkat min 7. Ini. Oke. Sekarang kita bandingkan QSP AlOH 3 kali 6,7 kali 10 pangkat min 7 dengan KSP AlOH 3 kali 1,9 kali 10 pangkat min 33 di soal tadi kan diketahui. Berarti ini lebih besar QSP-nya. QSP-nya lebih besar dari harga KSP. Berarti sudah terbentuk endapan AlOH 3 kali. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.